Yesus, Kau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Yesus, Kau ditinggikan di tempat ini. Kau ditinggikan oleh kami umat-Mu, murid-Mu Tuhan, orang yang percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih. Kami bangga dan puas dan kagum akan Engkau Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih. Kalau Kau izinkan kami saat ini dengar firman, renungkan firman. Kami berdoa firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang, berbuah sampai berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami tumbuh menjadi dewasa sampai kepada kedewasaan penuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sendiri. Haleluya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan, suci dan basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Dan layakkan kami berdiri di hadapan firman-Mu, menerima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Kita mulai dari situ. Matius 16 ayat 18 sampai 19 bunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kuasa atau kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Firman ini dahsyat sekali, luar biasa, dan firman ini berbicara tentang kita. Amin. Gereja Tuhan, murid Tuhan, orang-orang percaya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus selalu ingat, ya, kita harus selalu tahu dan sadar, gitu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa kita adalah orang yang sudah terpilih dan terpanggil. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ada di tempat ini, memberikan hati dan pikiran kita dan telinga kita untuk firman dan kebenarannya, itu bukti bahwa kita terpilih dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau tidak terpilih dan tidak terpanggil, kita bukan di sini. Kita sedang menikmati dunia mungkin. Kita mungkin sedang menikmati dosa. Mungkin kita sedang menikmati semua yang sia-sia. Tapi hari ini, ya, Tuhan setia sama kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesegaran, diberikan kehidupan. Dan hari ini kita beribadah. Amin. Itu perlu kita syukuri. Karena itu adalah bukti bahwa kita orang yang terpanggil dan terpilih sesuai dengan rencananya. Selalu mensyukuri akan hal ini. Selalu bersyukur. Tiap pagi atau sebelum tidur mensyukuri. Karena kita adalah karena saya adalah terpilih dan terpanggil. Karena dengan terpilih dan terpanggil kita dikhususkan. Dan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, punya rencana yang luar biasa. Punya the big planning, punya rencana besar buat kita semua yang sudah terpilih dan terpanggil. Jadi kalau kita sekarang sudah mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan, saya mau katakan akan ada yang lebih lagi. Amin. Akan yang lebih lagi yang bahkan belum pernah kita pikir, belum pernah timbul dalam hati, ya. Belum pernah kita lihat, belum pernah kita rencanakan, itu juga akan disediakan Tuhan bagi orang yang terpilih dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita ini akan surprise terus di dalam Tuhan. Akan kaget senang karena kita dikejutkan oleh berkat demi berkat, dikejutkan oleh kemurahan demi kemurahan Tuhan, kepercayaan demi kepercayaan Tuhan. Setiap hari karena kita akan naik terus. Amin. Kita tidak turun, kita naik terus. Berkatnya naik, kepercayaannya naik, kualitas kedewasaan naik, semua naik. Sampai ke tingkat yang paling tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu standarnya Kristus.
kepenuhan Kristus. Jadi kita ini sedang berjalan menuju puncak kehidupan kita. Puncak kehidupan kita adalah menjadi sama dengan Kristus. Kita akan ke sana semuanya. Nah, kita harus bergembar sampai di top level, sampai di kehidupan yang sesuai dengan Kristus sendiri. Jadi Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Tapi seringkali kita memang up and down. Ya, sebagai manusia, begitu ada masalah, begitu ada problem sedikit, kita seperti shout down gitu. Seperti turun gitu. Tapi ketika itu terjadi, ya, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Tuhan akan menopang, Tuhan akan membangkitkan kita ketika kita sadar dan kembali kepada visi dan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, selalu ingat, ya, saya ingin juga sampaikan sebagai refleksi kita, sebagai evaluasi kita, selalu ingat bahwa Tuhan punya panggilan dan rencana yang luar biasa atas hidup kita. Dan kalaupun kita sekarang sudah mengalami, perhatikan juga bahwa akan ada yang lebih besar dari yang sekarang, yang jauh bisa kita pikirkan sekarang, yang belum muncul, yang masih tersembunyi, belum pernah kita pikirkan, belum pernah timbul dalam hati, tapi itu disediakan. Bayangkan aja gitu ya, kita bayangkan apa ini. Yang pasti mungkin kita tidak bisa imajinasikan dulu gitu. Tapi yang pasti Tuhan akan membawa kita semakin hari semakin dahsyat di dalam Tuhan. Yang penting on the track. Yang penting tetap di dalam Kristus. Yang penting setia dengan Tuhan. Yang penting terus percaya. Yang penting terus taat di dalam Tuhan. Maka kita akan lalui perjalanan hidup kita dengan gilang gemilang, dengan sangat-sangat luar biasa. Karena memang kita labelnya udah di label sama Tuhan. Kamu adalah pemenang dan lebih daripada pemenang. Jadi kita udah punya label gitu ya. Kita harus menolak kalau ada ada pengaruh-pengaruh dari manapun yang mengatakan bahwa kita ini orang biasa, kita ini orang rendahan, orang murahan, udah tanggung dan sebagainya. Jangan. Kita orang luar biasa, kita orang berharga di mata Tuhan. Kita sangat spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menggenapi semua rencananya yang besar itu. Jadi kita mesti fokus ya. Mesti fokus melihat Tuhan. Maka dikatakan hendaklah pikirkan perkara yang di atas. Kalau kita udah lihat ke bawah ya, maka kita bisa banyak komprominya dan banyak salah jalan. Tapi kalau kita melihat ke atas, maka kita akan lihat tuntunannya, kita akan lihat hikmatnya, dan kita akan melihat semangatnya. Karena kita melihat Tuhan, bukan melihat yang ada di depan mata kita. Kita melihatnya dengan iman. Ya, karena Allah ingin kita menggenapi rencananya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa mengalami tantangan dan kita bisa juga mengalami mempunyai alasan-alasan duniawi ya untuk kita tidak mengikuti rencana Tuhan. Bisa. Ya, hati-hati juga karena itu bisa. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada yang enak-enak ditawarkan, ketika ada yang menggiurkan ditawarkan, menyenangkan ditawarkan, bahkan ketika sedang dalam masalah pun ya. Senang atau tidak senang tetap aja kita juga bisa jatuh. Kita juga bisa melakukan sebuah kesalahan. Tapi saya ingin kita ingat kembali bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan indah. Nah, kembali ke firman Tuhan yang tadi. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang percaya katakan amin. Jadi saya senang dengan kata ini. Di atas batu karang ini. Batu karang yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu adalah Petrus. Adalah selain Petrus, makna yang lain adalah gereja. Kumpulan orang percaya pada saat itu.
Makna lain adalah murid Kristus. Dan terus sampai sekarang adalah kita orang percaya. Dan kita adalah murid Kristus. Jadi kita adalah batu karang. Ayo katakan dengan tegas, saya batu karang. Nah, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasai. Jadi di atas kita nih, Bapak Ibu kasih Tuhan, di atas kita ya, yang terpanggil, yang terpilih ini, Tuhan bangun gerejanya, kerajaannya. Wah, spesial banget gitu ya. Sampai kita nih yang tadinya nggak ada apa-apanya. Kalau kita lihat masa lalu kita, malu kita sama Tuhan. Betul? Kalau kita lihat dosa yang pernah kita buat, waduh, Tuhan menyelamatkan kita, memanggil kita ketika kita masih berdosa. Tapi Tuhan berkata bahwa di atas batu karang yang tadinya kita seperti apa, aku akan mendirikan kerajaanku, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku. Dan bukan gereja atau kerajaan yang sembarangan. Yaitu kerajaan atau gereja yang Allah maut tidak akan bisa menguasai. Jadi apapun tidak akan bisa menguasai. Jadi artinya perjalanan ya, atau yang katakan Tuhan bahwa Tuhan akan mendirikan gerejanya melalui kita, dijamin nggak, digaransi nggak sama Tuhan sukses? Jadi digaransi karena Allah maut tidak menguasai. Itu persoalan yang udah paling top. Allah maut. Apalagi persoalan yang lain-lain. Masalah uang, masalah kesulitan, masalah tantangan, masalah hambatan, masalah apapun, pasti kita bisa lewati. Karena ada Tuhan, ada wibawa Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mendirikan. Jadi di atas kita ini, saudara, kita dipercayakan, yang itu saya katakan tadi, the big planning. Dipercayakan sesuatu yang besar, yaitu untuk mendirikan kerajaan Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan siapa yang melakukan ini dan setia sampai mati, wah, tempatnya amat spesial di surga nanti. Amin. Jadi kita juga harus ingat ya, nanti setelah kita meninggal itu ada pengadilan, penghakiman, dan pemberian reward dan penghargaan dan kemuliaan demi kemuliaan gitu. Jadi sangat tergantung juga dengan apa yang kita sudah buat. Nah, Tuhan berikan planning kepada kita. Dan Tuhan juga jamin kita bisa mengikutinya. Tuhan juga jamin kita bisa menyelesaikannya. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi pasti Tuhan sertai. Gak ada tuh yang namanya menjalankan, melakukan pelayanan itu macet, mati, hancur, gak ada. Kalaupun ada itu karena kita yang mau gitu. Karena dari Tuhan akan berikan segala sesuatu, fasilitas, sarana apapun, ya, entah duit, entah orang, entah tim sukses, siapapun itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan Allah intervensi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kurang jaminan apa gitu? Uang, fasilitas, sarana Tuhan pasti berikan. Makanya sekarang kalau kita mau pelayanan kemana aja, mau misi, mau memberkati banyak orang, mau membantu banyak orang, ya tinggal kita maunya apa. Di Kupang ada seorang hamba Tuhan, udah berapa tahun, mungkin 10 tahun lebih, sampai saat ini setiap bulan memberi makan 5.000 orang. Ini visinya. Tidak pernah tidak ada, selalu ada. Karena dia punya keinginan dan dia merasa itu panggilan dia. Orangnya udah cukup tua sekarang, tapi dia masih terus melakukan. Memberi makan 5.000 orang. Beda-beda desanya. Apapun visi yang Tuhan berikan kepada kita, apapun rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menyelesaikannya.
Karena Tuhan menyertai kita. Yesus waktu di pelayanannya 3,5 tahun gak pernah dia kekurangan. Dia butuh kendaraan, ada yang ngasih keledai. Amin. Dia butuh memberi makan 5.000 orang. Ya. Ada mujizat. Bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sampai lebih 12 bakul. Jadi nggak ada matinya di dalam Tuhan itu. Tuhan jamin, Tuhan garansi kepada kita. Yang penting apa visi kita? Yang penting apa keinginan kita? Makanya kita katakan jangan pernah roh kita padam. Jangan pernah kerajinan kita kendor. Jadi yang susah tuh di situ. Perjalanan kita menggenapi rencana Tuhan berhentinya kalau kita tidak aware, tidak sadar, roh kita tidak menyala lagi, roh kita tidak membakar lagi, semangat kita hilang. Oleh karena satu hal, pastikan Bapak Ibu kasih Tuhan, semangat kita tetap menyala-nyala. Karena di atas batu karang, di atas kita ini, Tuhan akan dirikan, tegakkan, muliakan kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan. Apa itu nilainya, pengaruhnya, performanya, kualitasnya. Jadi dunia ini menantikan kita, saudara. Karena kita diposisikan oleh Tuhan jadi garam dan terang. Karena kita diposisikan Tuhan jadi berkat. Dunia menantikan kita. Dan dunia sudah dan Allah atau Yesus sudah berikan kepada kita tanggung jawab itu. Sudah berikan wibawanya, sudah berikan otoritasnya. Bahkan dikatakan apa yang kau diikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Sebegitu besar kuasa dan wibawa yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita bisa lakukan apa saja. Bisa mengerjakan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelum lagi kita sebenarnya punya kecerdasan. Ya, di dalam otak kita ini luar biasa. Ya. Kalau ilmu pengetahuan bilang kita bisa menyimpan memori bisa sampai apa? Di atas setera apa tuh? Ya, pokok segitu banyak, nggak bisa kayak gitu. Lalu juga bisa mempunyai ide gagasan-gagasan untuk melakukan sesuatu. Itu kita bisa, kalau kita explore, kita cari bisa 170.000. Kita punya ide baru berapa? Ide memberi makan 5.000 orang, ide menjangkau orang di pantai, ide mengunjungi orang sakit. Pokoknya banyak yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, untuk memperlebar dan memperluas kerajaannya. Karena kita udah punya kualitas itu. Karena kita adalah batu karang. Amin. Itu kualitasnya kita. Kita batu karang, kita orang percaya, kita juga murid Tuhan, maka dibilang batu karang. Di atas batu karang ini, batu karang yang kokoh ini, ya kalau kita bangun rumah, itu kalau di Kupang tuh kuat-kuat nggak pernah roboh. Kenapa? Karena itu tanah di sana rata-rata batu karang, dan rumah-rumah di sana dibangun di atas batu karang. Makanya yang kena angin apa aja tetap kuat. Tinggal sementek, tidak ada rumah roboh karena angin. Ya kan dibangun di atas batu karang. Nah, kerajaan dan gereja juga di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Kita semua, orang percaya. Siapa batu karang itu? Kita semua, murid-murid Kristus. Jadi mari kita lihat, begitu banyak yang Tuhan percayakan buat kita semua. Bahkan Alkitab pernah mengatakan demikian kepada orang Israel. Terlalu sedikit kalau kamu menjangkau suku Israel, engkau akan menjangkau bangsa-bangsa. Jadi kita pun dibilang seperti itu. Terlalu kecil kalau kita hanya memperhatikan lingkungan kecil di dalam lingkungan kita. Tuhan akan mempercayakan kepada lingkungan yang lebih besar
lebih jauh, lebih luas lagi. Kita perlu siap. Kalau Tuhan bicara, maka kita bilang begini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Mana tahu di sini nanti ada yang Tuhan bicara ke Papua, ada yang Tuhan bicara ke Sangir, Talaut, ya. Ada Tuhan bicara ke Aceh, kemanapun kita katakan, ini aku, utuslah aku. Hidup untuk mengabdikan bagi pelayanan dan bagi keselamatan banyak orang, itu hidup yang indah dan berarti. Amin. Bermakna. Tapi kalau kita mau perhatikan, masih banyak, termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya, ya hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Hidupnya hanya untuk keluarganya. Family fokus, family atau self fokus. Sementara kita bukan seperti itu. Kita memang harus perhatikan keluarga dan diri sendiri. Tapi Tuhan juga ajak kita untuk memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk memperhatikan bangsa-bangsa yang belum diselamatkan. Nah, ini ayatnya. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasai. Ada garansi dari Tuhan, kita bisa menjalankannya. Dan kita punya wibawa dan otoritas untuk mengadakan mujizat demi mujizat dalam pergerakan kita memperlebar dan memperluas kerajaan Allah. Saya senang dengan menggunakan ini. Karena saya menemukan kebenaran bahwa ada kuasa dalam mulut kita, ada mujizat dalam mulut kita. Saya sekarang sering berkata, aku pergi ke Wamena. Aku berkata, aku menjangkau. Aku berkata, aku menyelamatkan. Aku berkata, aku memberi. Aku berkata, aku memberkati. Aku berkata, aku sehat dan sebagainya. Ada kuasa. Apa yang terikat, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi Tuhan bukan hanya mengutus kita, mau memakai kita, tapi Tuhan juga perlengkapi. Bahkan Dia sendiri menjamin dengan kehadirannya, aku menyertai engkau senantiasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagian yang terakhir yang saya akan sampaikan adalah mengenai respon. Karena respon ini harus terus diawasi. Karena kita bisa up and down. Daud bilang kita ini manusia seperti debu. Ya, bisa di atas, bisa di bawah. Harusnya kita tetap di atas. Makanya waktu Tuhan mau mempercayakan bangsa Israel merebut tanah Kanaan, 3 kali Dia berbicara, kuatkan dan teguhkan hati. Karena manusia itu bisa kayak Elia ya. Nabi Elia, bukan Elia sini. Nabi Elia habis bantai 400 nabi, penggal kepala nabi-nabi Baal. Besoknya dia di WA, di grup raja-raja sama Isabel, seperti yang kamu lakukan kepada nabi-nabiku, seperti inilah aku akan melakukannya padamu. Jadi mau dipenggal juga si Nabi Elia. Pertanyaannya, dia takut nggak? Takut. Apa yang dia katakan? Lebih baik aku mati saja. Saudara orang bisa kemarin jagoan, hari ini stres, depresi gitu. Nah itu wajar, itu manusia. Tetapi ketika itu terjadi, kuatkan dan teguhkan hati. Karena ada kekuatan, ada energi dalam diri kita sendiri, ada mujizat di dalam mulut kita, ada kekuatan jiwa, ada kekuatan iman. Nah, kita harus bangkitkan diri kita dan mengatakan, saya tetap berjalan. Apapun yang terjadi, saya tetap berjalan. Mau mati, mau hidup, saya tetap berjalan. Mau sehat, mau sakit, saya tetap berjalan. Mau miskin, mau kaya, saya tetap berjalan. Jadi nggak bilang kalau saya kaya baru saya jalan. Nah itu bukan kualitas batu karang. Batu karang siap dalam keadaan apapun. Jadi mari kita udah belajar ya. Dengan Tuhan tuh jangan transaksional, jangan hitung-hitungan. Lu jual gue beli gitu, jangan ya. Jangan gue jual lu beli gitu ya, jangan begitu. Beri dan beri dan beri dan beri dan beri dan beri dan beri untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan bagian kita berlipat-lipat kali ganda, bahkan berlimpah-limpah.
Bapak Ibu kasih Tuhan, nah, apa sih yang kira-kira menjadi penghalang untuk kita menggenapi rencana Tuhan? Kita mau belajar dari orang muda yang kaya ini. Ya, kita lihat orang muda yang kaya. Ya, saya lupa persis tapi kalimatnya saya ambil. Jadi mereka datang, orang itu datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk hidup yang kekal, gitu kan? Lalu Yesus bilang apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. 10 hukum Taurat. Lalu orang muda ini, oh semua sudah aku lakukan. Lalu Yesus lihat, wah ini anak muda keren nih. Apa namanya? Taat sama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Wah, saya mau pakai dia untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup dia. Ya, the big planning mau dikasih. Maka Tuhan berkata kepada dia, kalau kamu mau sempurna, jualah segala hartamu kepada orang miskin, ya berilah kepada orang miskin, dan ikutlah aku menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Nah, sekarang kita mau tanya responnya si anak muda ini gimana? Mau menjual hartanya dan memberikan kepada orang miskin? Jawabannya tidak mau. Karena ditulis dalam Alkitab itu hartanya banyak. Nah, sekarang kita lihat ini alasan-alasan klasik sebenarnya. Tapi bisa juga terjadi pada kita. Allah selalu menantang, Allah selalu mau mempercayakan di dalam perjalanan hidup kita. Ya. Kalau kita sudah selesai perjalanan 1, dia akan tantang lagi perjalanan 2 dengan mahkota 2. Dan kita menang dengan mahkota 2, kita dipercayakan lagi mahkota 3 terus sampai the top top level dalam kepercayaan dan panggilan atas hidup kita. Ada orang yang 1, 2, 3-nya oke. Ya. Tapi terakhir dia mundur. Dia meninggalkan Tuhan. Kabar buruknya, yang dihitung langkah terakhir, bukan langkah awal saja. Mau dari awal sampai 3-nya banyak, terakhirnya mundur, tidak diperhitungkan, saudara. Makanya ada orang yang terpanggil terdahulu akan jadi terkemudian. Jadi maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara Tuhan, kita harus tetap keep on the track, ya, on fire, supaya kita tetap ada di dalam semangat menggenapi rencana dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang kita sudah kerjakan, terus kerjakan sampai maut memisahkan kita dengan pekerjaan itu. Sama seperti suami istri kan, sampai maut memisahkan mereka, sama. Sampai mati kita sampai mati baru kita selesai tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan kita nikmati bagian kita. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang bisa dikemukakan. Yang pertama di sini kita lihat adalah anak muda ini masih cinta terhadap yang duniawi. Jadi alasan pertama yang bisa menghambat kita mengikuti Tuhan, terlalu cinta sama yang namanya duniawi. Ya uang, ya kesenangan, ya apapun gitu. Ya kesejahteraan. Jadi ingat loh, ketakutan akan tidak sejahtera juga bisa menghalangi kita mengikuti Tuhan. Makanya kalau dibandingkan itu ibadah atau cari duit, ya bisa kita pilih cari duit gitu. Atau melayani dengan hal-hal yang duniawi, kita bisa pilih hal yang duniawi. Bisa seperti itu. Jadi tergantung dari kita, keputusan kita setiap hari. Semakin baik, semakin radikal keputusan kita, semakin menunjukkan bahwa kita lebih mencintai Tuhan daripada yang lain, semakin oke hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga bicara tegas. Siapa yang mengasihi keluarganya, anaknya,
apalagi hartanya atau apapun, lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak jadi muridku. Jadi status batu karangnya didegradasi sendiri dengan sikapnya. Intinya Bapak Ibu kasih Tuhan, pesannya adalah tetap bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, lebih daripada yang lain. Amin. Tunjukkan itu ya dengan cara kita masing-masing. Maka Tuhan terus akan menuntun kita untuk mengenapi panggilan. Nah, orang muda yang kaya ini dia masih cinta terhadap kenikmatan dunia. Dia takut kalau miskin. Padahal belum tentu dia miskin. Tantangan yang kedua, nggak berani menyerahkan. Yang dikasih, yang dicintai, yang disenangi, tidak berani menyerahkan. Sementara prinsip mengikuti Tuhan adalah kalau kita harus menyerahkan segala sesuatu, baru kita bisa murni mengikuti Tuhan. Bukan berarti kita menyerahkan segala sesuatu kita menjadi kekurangan, habis. Tidak sama sekali. Ya, yakin dan percaya kalau orang muda kaya ini jual hartanya dan beri kepada orang miskin, Tuhan bisa kembalikan hartanya berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Amin. Ya, Ayub begitu dengan mudah diberkati kembali ketika dia menang atas pencobaan yang dialami. Anaknya baru, semua keluarganya baru, hartanya baru, lebih banyak dari sebelumnya. Terlalu mudah untuk Tuhan mengembalikan, memberkati kita. Jadi yang kita takutkan belum tentu itu terjadi. Tapi karena kita takut akan kehilangan, maka tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Ya, jadi itu yang kita lihat, anak muda ini tidak menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan, lebih mencintai yang duniawi. Dan yang ketiga adalah tidak nyambung dengan pikirannya Tuhan. Tidak bisa memahami rencana Tuhan. Jadinya seperti itu. Tuhan tantang, hendaklah engkau maukah engkau sempurna? Pertanyaan itu aneh buat anak muda ini. Karena pengaruhnya dari mana? Karena hubungannya mungkin kurang intim dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita hubungannya intim dengan Tuhan, ketika Tuhan men-challenge kita, menantang kita, respon kita cepat. Ini aku utuslah. Bukan ini aku utuslah dia. Ya, ini jalan-jalan kita. Ini aku utuslah dia. Papua, ini aku utuslah dia. Belanda, ini aku utuslah aku gitu. Begitu Papua, ini aku utuslah dia gitu. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahwa sekali lagi saya ulang bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar, yang sangat indah dan sangat manis. Pastikan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua tetap di dalam rencananya, tetap di dalam kehendaknya, tetap dalam panggilannya. Ikuti terus proses pendidikan Tuhan. Amin. Di mana proses pendidikan Tuhan? Di gereja Tuhan, di komunitas orang percaya, di pemuritan. Itu prosesnya. Kalau saudara setia di situ, maka kita akan terus melihat dan melihat dan melihat dan melihat yang lebih baru, yang lebih baru, yang lebih baru. Kalau kita berhenti, kita menjauh dari proses itu, kita berhenti juga melihat sesuatu yang baru. Dan kalau kita udah nggak lihat yang baru, maka kita gairahnya menjadi berkurang, semangatnya jadi berkurang. Saya semangatnya terus, kenapa? Karena selalu melihat yang baru, yang Tuhan bukakan. Kasih Tuhan yang baru, rencana Tuhan yang baru, panggilan Tuhan yang baru, menggairahkan saudara. Karena Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari kita sama-sama kerjakan misi pengembangan, pendirian dan pengembangan gereja Tuhan atau kerajaan Tuhan. Karena kita adalah orang yang sudah dipercaya. Karena kita adalah batu karang yang teguh. Ya, Yesus batu karang yang teguh. Ya, kita juga batu karang yang teguh. Karena kita sama Yesus sama. Amin. Ya.
hari-hari ini memang hari yang momentum banget ya buat kita bisa menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Ya, karena banyak sekali orang sedang mengalami kesulitan. Kemarin kita di Komsel Dapur Minahasa, ada satu keluarga saya juga miris dengarnya, ya habis hartanya. Dia harus bayar utang. Dia harus bentar lagi mobilnya diambil. Yang satu udah, yang dua mau. Sampai dia punya rencana gini, waduh kalau nanti debt collector datang lagi, saya mau bakar tuh mobil depan dia. Udah pikirannya udah kriminal jadi. Dia pahit, udah kecewa gitu. Wah, orang-orang itu banyak di sekitar kita saat-saat ini. Dan perlu ditolong. Amin. Dan kita lah orang yang bisa menolongnya. Karena kita punya kuasa untuk menolongnya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ya, apa yang kau lepaskan di bumi akan terikat di sorga. Dan kalau kita ambil bagian dalam menjangkau mereka, itu menyelamatkan banyak orang. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini adalah berkat. Amin. Hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita angkat tangan kita. Tuhan ingin memakai kita dan Tuhan membawa kita kepada rencananya yang besar. Dan Tuhan sudah memilih, mempercayakan kita, the big planning itu. Karena kita adalah batu karang yang layak, yang tepat, yang dipercayakan. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, kerajaanku, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Pergilah, jadilah berkat, jadilah garam, dan jadilah terang bagi banyak orang dari Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Demikian aku mengutus engkau.